Saya pelajari lagi, loh kok ini seperti takut berlebihan. Sudah dicopot dari Kadif Propam, sudah dicopot dari Karopaminal, Karopropos, Kapolres, sudah dicopot dari Satgasus Merah Putih, sudah dibubarkan Satgas. Kok masih takut kan? Ternyata saya pelajari berdasarkan laporan intelijen. Begitu dia menembak atau membunuh, pertama kali dia melapor ke arah istana menggunakan salah satu ketua komisi. Jangan lupa doanya ya katanya. Ya Tuhan memberkati, kan begitu. Karena saya berpikir dia minta doa. Rupanya lama-lama bukan begitu maksudnya, Bang. Doa adalah, doa itu maksudnya gimana? Ya kita doakan, ya bukan dorongan amplop katanya kan gitu. Jadi kita ini orang-orang munafik, kesannya religius tetapi perbuatan bejat kan begitu. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Kerusakan ini terutama setelah jatuhnya Orde Baru. Jadi kerusakan ini yang paling masif adalah pasca reformasi. Karena tidak terkontrol lagi. Sebagai contoh misalnya tahun 2000 sekitar 2015 ada seorang pengusaha jualan kain gorden. Kain gorden yang tidak tembus matahari yang biasa dipakai di hotel itu loh. Namanya Lim Miming. Dari Bandung, dia punya pabrik berapa hektar. Dia kirimlah gorden ini, yang beli adalah kelompok perusahaan yang berafiliasi dengan orang-orang yang mempekerjakan jenderal-jenderal dari Mabes Polri atau mantan-mantannya, yang mantan perwira tinggi, mantan Kapolri, mantan Komjen, mantan Irjen, kan begitu. Si pembeli ini membeli seharga 70 miliar dengan cek dan giro 155 lembar. Si punya pabrik ini, Lim Miming ini, menukarkan ke bank. Ternyata ceknya sama giro semua kosong. Dibuktikan dengan SKP, surat keterangan penolakan. Lalu dia urus kepada kepada si pemesan gorden ini supaya diganti ceknya atau supaya dibayar, tidak mau. Lalu dilapor ke polisi. Dilapornya di Bandung. Begitu dilapor, si pemesan kain gorden ini juga membuat laporan. Cek dan giro saya hilang katanya. Sedangkan si korban melapor, dia menipu saya, ceknya kosong. Pidana. Dia laporkan itu penipu, ceknya kosong, itu pidana. Tapi si penipu membuat laporan juga. Percaya diri dia, karena mantan-mantan jenderal itu banyak di perusahaan grup mereka bekerja. Cek saya hilang, dicuri katanya. Maka yang ditangkap polisi adalah si pengusaha gorden yang sudah mengirim ratusan truk kain gorden. Maka pertama dia pakailah pengacara mantan Kombes, tidak mempan. Dia pakai pengacara kedua karena yang mereka yasa ini anak jaksa agung waktu itu. Jabatannya Kasipidum waktu itu, bersama-sama dengan Kapoldanya. Dia pakai dua dari partai di mana jaksa agung ini berpartai. Harapannya biar selesai secara kepartaian. Dia pakai dua doktor dari partai itu, tidak selesai. Kemudian pengacara ketiga dipakailah pengacara mantan Kapolri melalui kantor putrinya. Luar biasa. Tidak berhasil juga. Itu pengacara keberapa? Kemudian pengacara keempat dia pakai ini jago silat, jago kumpu, katanya biasa nego luar biasa dari dari Bumi Serpong dari Serpong sini. Tidak berhasil. Saya pengacara kelima. Mengadulah mereka keluarganya ke Propam, Mabes Polri. Propam melihat daftarnya. Daftar-daftar yang tidak bisa disentuh secara hukum. Wah, ini termasuk daftar penyumbang. Penyumbang Mabes Polri. Maksudnya? Ya, penjahat ini adalah penyumbang. Jadi di sana itu ada daftar-daftar penyumbang yang tidak boleh disentuh secara hukum. Untouchable ya. Maka karena mereka berurai air mata
carilah Kamarudi Simanjuntak katanya. Karena ini harus berkelahi. Kalau propam tidak mempan katanya. Maka datanglah mereka ini di hari Minggu. Keluarganya menemui saya. Saya pun melihatnya nggak masuk akal, kok jadi korban ini tersangka. Betul. Penjahatnya jadi korban. Betul. Dibalik-balik gitu loh. Lalu saya perjuangkan ini. Ketika saya saya perjuangkan itu pra peradilan, saya kalah. Perkara pokok kalah karena polisi, jaksa sama hakim udah setali 3 uang. Jadi sebetulnya Kemudian saya banding, bebas murni. Jaksa kasasi tetap bebas murni. Namanya Lim Miming Saputra, buka di Google. Tetapi saya lapor balik itu pelakunya entah kemana sekarang, raib, tidak bisa ditangkap, sudah bertahun-tahun. Nah seperti itulah bobroknya Indonesia ini. Jadi saya tidak asal ngomong kalau saya bilang rebut Polri dari tangan mafia. Karena kenapa? Karena sepanjang mafia terus mensuplai uangnya kepada petinggi-petinggi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sampai kapanpun, sampai kiamat tidak akan ada keadilan di Indonesia. Tidak akan ada kepastian hukum. Tidak akan ada kemampatan. Yang ada adalah dagelan. Yang ada sakit hati. Yang ada kutuk. Karena masyarakat akan mengutuki negara, mengutuki pemerintah. Oleh karena itu, inilah momen yang tepat. Kalau Presiden Indonesia peduli kepada rakyat, dengarkan kata-kata saya. Bentuk tim penyidik independen. Reformasi birokrasi. Reformasi penegakan hukum. Bila perlu revolusi. Berhentikan mereka semua, ganti dengan yang baru. amputasi. Berhentikan semuanya, revolusi jadinya. Pensiunkan maksudnya gitu kan? Seperti yang dilakukan di Peru. Betul. Rekrut yang baru. Karena ini kain buruk. Sudah kanker ya. Kain buruk tidak bisa ditambal dengan kain baru. Karena akan hebatlah kerusakan kain baru. Saya dulu nggak paham artinya itu. Apa maksudnya? Tuhan mengatakan ini. Kenapa dibilang kain buruk jangan ditambal dengan kain baru? Karena hebatlah kerusakan kain baru. Ya. Itu baru saya pahami setelah saya jadi penegak hukum. Jadi maksudnya begini, itu Irman. Ketika para mahasiswa ini jadi mahasiswa, mereka berpikir idealis, berpikir ala undang-undang, ala hukum dan seterusnya itu. Demi rakyat. Semua pokoknya ideal, mereka unjuk rasa dan sebagainya. Tapi begitu lulus, ada pensiun 10 orang di kementerian. Katakanlah kementerian A. Lalu direkrutlah 10. Dia kan bawahan karena dia masih pemain baru. Sedangkan yang senior sudah pensiun. Tapi di sini masih terlalu banyak yang senior, ribuan, bahkan mungkin berapa puluh ribu kan begitu. Maka yang 10 atau 20 yang baru direkrut ini disuguhkan uang korupsi. Uang yang tidak halal misalnya. Bukan karena mengandung minyak babi, artinya caranya tidak benar. Awalnya dia sulit menerima, tetapi karena yang menyodorkan ini tanda tangan oleh pimpinan, dia tidak ada pilihan, maka ditanda tangan, diterima uangnya. Pulang-pulang dia ke rumah, dia mandi keramas sampai 3 sampai 5 kali dengan harapan bersih dosanya. Itu pertama kali jadi pelaku korupsi. Minggu berikutnya ditawari lagi, dia pulang tidak mandi 5 kali tapi cukup 3 kali. Minggu berikutnya ditawar lagi tanda tangan. Maksudnya tanda tangan kejahatan kan gitu. Mandinya udah normal sekali. Minggu berikutnya dia tidak mandi lagi tapi bertanya, "Bos, masih ada nggak yang mau ditanda tangan?" katanya. Artinya sudah mencari. Sudah biasa dan mencari. Sudah mencari. Bos, ada nggak yang mau ditanda tangan lagi? Artinya disinilah kain yang baru tadi, yaitu para mahasiswa yang baru lulus, lebih hebat kerusakannya karena ditempelkan dia yang baru ini ke dalam yang buruk. Betul. Yang di departemen atau di kementerian buruk semua. Maka supaya tidak supaya tidak hebat kerusakan yang baru ini, maka yang buruk ini harus lepas, amputasi atau direvolusi semua. Jadi kepolisian ini, misalnya Polda Metro Jaya, kalau Kapolri serius mau membenahi ya, kalau ada niat dia serius, seluruh penyidik di Polda Metro Jaya itu misalnya, itu harus dilempar ke daerah-daerah atau dipensiunkan misalnya. Kalau tak ada uang mempensiunkan, dilempar ke daerah. Karena di situ ada tanaman keras. Tanaman keras misalnya begini. Tanaman keras artinya 10 tahun sampai 20 tahun dia nggak mau naik jabatan. Dia maunya di situ terus. Misalnya dia pangkatnya AKP aja terus, atau kompol terus. Dia nggak mau yang lain. Karena kenapa? Itu dijadikan mata pencaharian. Sebab? Dan setorannya itu kencang ke atas. Oke. Jadi disebutlah itu tanaman keras. Tidak perlu pangkat, yang perlu dia tidak perlu di pangkat, tempat yang basah. penting jabatannya tetap di situ. Itu namanya tempat basah. Itu namanya ya? tanaman keras. Saya pernah diskusikan ini dengan sahabat saya, seorang Irwasum Polri.
Dia bilang ketika saya jadi Kapolda di sana, tanaman keras itu udah kucabut. Tapi begitu saya mutasi dari Kapolda menjadi Kabaharkam, kata dia, tanaman kerasnya balik lagi ke situ. Loh, siapa yang membalikkan? Saya bilang, ya ada jaringannya. Bayangkan seorang bintang 3 tidak mampu memperbaiki itu. Kemudian terakhir dia jadi Ruasum. Dia bilang, saya di sini cuma pekerja. Ini bukan kapling saya, ini kaplingnya Kapolri, katanya. Jadi saya mendengar di sini, bagaimana seorang Irwasum Polri yang sebenarnya secara hierarki dia sudah orang nomor 3 di situ, dia mengatakan saya di sini pekerja. Jadi menurut Ito fenomena ini sudah merasuk terlalu dalam. Itu juga sebabnya kemarin Maksudnya ketika mereka sangat takut kepada penyidik-penyidik, sangat takut dipimpin oleh jenderal. Kenapa jenderal ini begitu takutnya sama timnya? Maka saya pelajari, oh rupanya mungkin karena Kadipropam, Karopamil, maka saya minta copot dulu, nonaktifkan dulu. Sudah dicopot masih takut juga. Loh, kenapa lagi nih takut? Saya pelajari lagi, oh rupanya ada Satgas Merah Putih. Dokumen Satgas Merah Putih saya pelajari, maka saya ajukan dicopot dulu dari Kasatgasus. Ternyata bukan cuma dicopot, Kasatgasusnya pun sama Satgasnya dibubarkan, kan gitu. Nah, masih takut juga. Saya pelajari lagi, loh kok ini seperti takut berlebihan. Sudah dicopot dari Kadipropam, sudah dicopot dari Karopamil, Karopropos, Kapolres, sudah dicopot dari Satgasus Merah Putih, sudah dibubarkan Satgasnya. Kok masih takut, kan? Ternyata saya pelajari berdasarkan laporan intelijen. Begitu dia menembak atau membunuh, pertama kali dia melapor ke arah istana menggunakan salah satu ketua komisi. Berhasil apa tidak dipengaruhi yang di istana itu saya belum dapat laporannya. Tetapi yang jelas lobby pertama ke sana, kemudian ke kementerian lain, sampai ke Menko dan lembaga-lembaga lain, selalu disertai dengan dorongan amplop, doa. Makanya yaitu disebut dengan doa, kesannya rohani tetapi jahat, yaitu doa itu dorongan amplop. Perbanyak doanya ya, katanya. Saya dulu waktu jadi baru-baru pengacara ini, kalau religius sekali ini. Jangan lupa doanya ya, katanya. Ya Tuhan memberkati, kan begitu. Karena saya berpikir dia minta doa. Rupanya lama-lama bukan begitu maksudnya, Bang. Doa itu maksudnya gimana? Ya kita doakan, ya bukan dorongan amplop, katanya, kan gitu. Jadi kita ini orang-orang munafik. Kesannya religius tetapi perbuatan bejat, kan begitu. Jadi ini yang harus kita perbaiki, harus direformasi, yaitu supaya sesuai dengan motonya Pak Jokowi, revolusi mental, maka harus dilakukan. Seperti juga motonya apa itu, Kementerian BUMN, akhlak, katanya, akhlak. Ya akhlak itu harus sesuai dengan perilaku, kan begitu, kira-kira itu Irma gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.